Sahabat setangkai dupa, kali ini kita akan membahas tentang kepingan-kepingan kebudayaan yang hampir punah dari sembahyang leluhur atau Chow Sien Pai tradisional peranakan Hokkien di Pulau Jawa. Nah, pertama, kita akan membahas tentang konsep Ciok Cian atau Ciok Wan. Nah, kalau Choi Cian atau Ciok Cian itu secara harfiah berarti berdoa untuk keberkahan mereka yang telah meninggal. Dan ada satu istilah lagi yang cukup populer dan sering dipakai sebagai simbol untuk mengenang leluhur, yaitu namanya Cui Yuan atau Ciok Wan, yang berarti mengenang kembali kebajikan leluhur. Dan istilah ini banyak dipakai sebagai lien atau sebagai papan syair yang ada di atas altar leluhur, seperti milik Jiao Sikyong yang ada di Rengas Dengklok. Nah, filsafatnya berasal dari kitab Lun Gi, yaitu yang dikatakan oleh Ching Chu. Dikatakan, hati-hatilah saat orang tua meninggal dunia dan jangan lupa memperingati sekalipun telah jauh. Dengan demikian rakyat akan kembali tebal kebajikannya. Sebagaimana kita ketahui, budaya Tionghoa yang berakar juga pada filsafat Konfusianisme selalu mengutamakan bakti sebagai kebajikan yang utama. Jadi, prinsip Ciok Wan ini juga representasi dari nilai bakti itu sendiri dan menjadi vital karena menurut filsafatnya, kalau orang bisa berbakti, maka rakyat bisa kembali tebal kebajikannya. Kemudian ada juga tentang lukisan gunung air atau Swaswihwa. Nah, ini biasanya disebut juga sebagai lukisan Tiongtak karena memang adanya di aula leluhur tepat di tengah meja leluhur. Dan biasanya meja leluhur adanya di tengah-tengah ruangan sebuah rumah. Lukisan ini biasanya berisi sebuah gedung dengan paradigma gunung dan air, bisa airnya danau ataupun lautan atau sungai, yang ini semua adalah simbol dari Qiu Hian Jitsu atau 9 keturunan ke bawah dan 7 leluhur ke atas. Dalam kepercayaan Taoisme, diyakini kalau seseorang berhasil mencapai Tao, maka 9 keturunan dan 7 leluhur juga dapat terangkat ke alam yang lebih tinggi. Sebagaimana ada di lukisan dari rumah batik Lina Kanoman. Ya, ini adalah contoh daripada lukisan Tiongtang atau lukisan gunung air. Dan mengenai Qiu Hian Jitsu ini ada artinya, yaitu 9 keturunan, yaitu anak, cucu, cicit, cucu piut, kemudian cucu anggas. Nah, kemudian ada cucu Kunsun, cucu Rensun, cucu Yunsun, dan terakhir adalah cucu Ersun. Nah, ini semua adalah 9 keturunan ke bawah. Kemudian ada 7 leluhur ke atas, yaitu ayah, kakek moyang, kakek buyut, kemudian ada kakek Cilawagi, kakek Licu, dan yang terakhir adalah kakek Taichu. Bagaimana ini juga representasi yang ada meskipun hanya berbentuk lukisan saja dengan aksara Ciok Wan di atasnya, tapi ini adalah representasi dari 7 leluhur ke atas dan 9 keturunan ke bawah. Sebagaimana ini ada di altar rumah Baek Pagot atau Wigmester Lim Kiam Ho. Ini nggak ada fotonya, hanya ada lukisan saja. Nah, ini representasi dari nilai-nilai tersebut yang sebenarnya bahkan di kalangan orang Tionghoa sendiri sudah mulai lupa maknanya. Kemudian ada lagi tentang Kham dan Teng. Kham itu merujuk rumah altar yang menaungi sebuah papan sinci ataupun papan arwah, atau juga potret foto dari leluhur.
biasanya hanya keluarga berada yang memakai kam, karena kam ini harganya cukup mahal dan dibuat dengan ukiran kayu khas peranakan. Kemudian ada lagi tank. Tank ini merujuk sebuah hiolo atau tempat hio yang berbentuk persegi maupun bundar dengan 3 atau 4 kaki dan sepasang pegangan yang bermakna mendirikan atau menetapkan. Orang Tionghoa zaman dulu ketika orang tuanya meninggal dan setelah dikubur ataupun dikremasi, umumnya dikubur kala itu, kemudian memelihara abu. Nah, pelihara abu di sini maksudnya adalah abu yang diberikan oleh tokoh untuk sembahyang waktu ada di rumah duka, bukan abu jenazahnya itu sendiri. Jadi abu yang kita pelihara di dalam hiolo untuk sembahyang dan diyakini sudah merepresentasikan almarhum tersebut sekalipun tanpa adanya sinci sekalipun, itu adalah abu yang mana diperoleh dari tokong, bukan abu hasil kremasi almarhum itu sendiri. Kemudian umumnya hiolo leluhur memakai tank persegi berbahan timah warna perak karena diyakini almarhum itu sebagai ciasen atau dewa rumah yang membersamai keturunannya di bumi. Sebagaimana adanya teori klasik Tian Yuan Tifang yang berarti langit terbentang bundar dan bumi tergelar lapang. Sehingga hiolo yang berbentuk persegi dianggap adalah representasi dari sifat bumi. Sedangkan warna perak identik dengan leluhur itu sendiri. Kemudian ada lagi papan sinci khas peranakan. Papan sinci ini agak berbeda dengan model-model yang biasa kita temui di toko alat sembahyang zaman sekarang. Karena apa? Karena selain model tradisional juga papannya bisa dibuka dan menyembunyikan informasi konfidensial yang hanya boleh diketahui oleh keturunannya saja. Papan ini diyakini sebagai tempat duduk atau berastananya sukma leluhur yang namanya ditulis di papan tersebut. Papan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian dudukan, kemudian papan luar dan papan dalam. Nah, kemudian ini ada bagian per bagian yang berisikan informasi-informasi dari papan sinci. Nah, nomor 1 adalah asal daerah atau kewarganegaraan dari almarhum. Nomor 2 adalah nama almarhum dan statusnya, apakah sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai pria lajang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah nama anak cucu yang membuat sinci ini. Dan yang keempat adalah nama kecil atau nama pribadi almarhum dan usia hidupnya. Nomor 5 adalah lokasi dan arah feng shui makam almarhum itu sendiri. Jadi bahkan lokasi makam juga dituliskan beserta dengan arah-arahnya. Nomor 6 adalah tanggal dan jam lahir daripada almarhum, dan nomor 7 adalah tanggal dan jam wafat dari almarhum. Demikianlah tentang informasi mengenai kepingan-kepingan budaya sembahyang leluhur peranakan yang di Pulau Jawa yang sudah hampir punah. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua.